Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran bi jami'i mahamidihi kulli ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Allazi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan maghrib ini mari kita kembali mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghrib ini insya Allah berbeda dengan maghrib sebelumnya di hadapan Allah, di mana kita kembali hadir mengungkapkan, mengisi dan mewujudkan keimanan kita di hari ini. Dan ini merupakan bukti kejujuran kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya yang merupakan ahdun atau janji yang telah kita canangkan bersama dalam keimanan kita dengan ungkapan dua kalimat syahadat kita dari bahasa tubuh kita kepada Allah. Ini semuanya kita hadirkan hari ini dengan perbuatan sama-sama kita kerjakan salat maghrib berjamaah. Maka kita syukuri sebagai satu nikmat. Yang pertama-tama kita syukuri hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kajian fikih Islam yang merupakan kajian untuk mengenal dan mengulang kembali dan menyegarkan kembali pikiran-pikiran kita atau ingatan kita tentang tatanan hukum Islam yang kita kerjakan sehari-hari yang berkenaan dengan ibadah, di mana ketentuan inilah yang akan mengantarkan kita insya Allah pada keselamatan hidup dunia dan akhirat, dan mengantarkan kita mencapai posisi tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus. Hal ini adalah disebabkan karena kita faham terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, man yuridillahu khairan yufaqihuhu fid din. Siapapun yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka difahamkan agama. Dan seperti yang pernah kita ungkapkan, pemahaman agama pada cabang-cabangnya yang disebut dengan fikih Islami adalah penting. Itulah yang menjamin keselamatan ibadah kita, nilai ibadah kita, dan itulah yang menjamin pahala. Baiklah, kita lanjutkan kajian ini dengan masih memperhatikan tentang air sekarang, aqsamullah atau pembagian daripada air. Setelah kita tahu kategorisasi daripada apa itu bersuci dari hadas kecil, hadas besar, pembagian hadas kecil seperti apa, hadas besar seperti apa, ya, bagaimana tata caranya membersihkan diri dengan hadas besar secara konsep, belum secara rinci, ya, belum. Maka kita harus mengetahui secara garis besar dulu tentang air, yaitu alat yang dipakai untuk bersuci itu sendiri. Jadi ada yang dikatakan mutatahharun bihi atau mutatahharun bihi, atau alat yang dipergunakan untuk bersuci. Apa itu alat digunakan untuk bersuci? Yaitu air. Kalau tidak ada air, pengganti air. Nah, air
dan penggantinya apa? Adalah tanah. Sehingga kita ini sebagai orang Islam selalu ada alat untuk mensucikan diri. Alat untuk membersihkan pertama, kemudian alat untuk mensucikan. Sudah kita kaji bahwa alat untuk membersihkan adalah selain air bersih membersihkan, mensucikan, ada lagi air bersih yang tidak mensucikan, yaitu seperti air kelapa misalnya, air teh, air sirup. Nah, itu semua bisa dipakai membersihkan, tapi tidak bisa dipakai mensucikan. Tapi kalau ada najis bisa dipakai. Nah, kita harus tahu kategorisasi air ini. Nanti juga akan kita ketahui apa itu penggantinya, yaitu tadi adalah tanah. Seperti di Gaza tidak ada air misalnya, maka ada penggantinya air, itu tanah. Jadi tidak ada alasan orang di sana untuk mengatakan tidak bisa beribadah, tidak bisa bersih, ya. Tetap bisa bersih, bisa suci selama ada air dan tanah. Baiklah, aqsamul miyah, air sebagaimana kita tahu adalah tahur, bersih, mensucikan, atau suci mensucikan. Syaratnya adalah atau cirinya adalah yarfa'ul hadas wa yuzilun najas. Air yang bercirikan bisa mensucikan adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Saya ingatkan kembali, hadas, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas adalah kejadian pada manusia. Najis adalah sesuatu yang menempel pada manusia. Dua-duanya kotoran. Satu kotoran hukmi, satu kotoran aini. Satu kotoran yang sifatnya hukum, tidak bisa dilihat, tapi diketahui. Satu sifatnya bisa dilihat, aini, dilihat oleh mata. Ya. Nah, air yang bisa dipakai membersihkan, mensucikan adalah bisa mengangkat hadas dan bisa menghilangkan najis. Contohnya adalah air sumur. Ya. Air sumur adalah air asli. Air ledeng, ya air sungai, dia jadi ledeng, atau mata air gunung jadi ledeng. Terserah bagaimana sumbernya ledeng itu sendiri. Ada juga air ledeng tapi sumbernya air laut, itulah di Arab Saudi. Luar biasa itu Arab Saudi ya. Daerah kekurangan air tapi tidak pernah kekurangan air. Dulu pada zaman dahulu selalu kekurangan air. Tapi ditemukan teknologi bagaimana tahliyatul miyah, memaniskan air. Ya kalau bahasa kerennya di Indonesia mensulingkan, disulingkan. Tapi di sana tahliyatul miyah dari helwatun. Jadi memaniskan air. Jadi air itu dari pahit menjadi manis. Itulah air laut. Dialirkan sampai di Mekah, dialirkan sampai Padang Arafah, dialirkan sampai ke seluruh provinsi-provinsi. Nah, ini sifatnya adalah tahur, adalah mensucikan. Ya, kenapa? Karena dia dengan aslinya dapat mengangkat hadas, mengangkat dua kejadian kecil, hadas kecil, dengan kejadian besar, hadas besar. Kejadian kecil adalah kencing dan BAB serta kentut. Kejadian kecil gitu. Kejadian besar adalah haid, nifas. Ya kalau nifas orang melahirkan kejadian besar. Haid juga kejadian besar. Apalagi junub, kejadian besar itu. Maka ini adalah harus dengan mandi. Alatnya juga air. Jadi mandi alatnya air. Jadi cara mengangkat, ya saya cuma ingatkan yang lalu ini, cara mengangkat hadas besar dan hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi. Alatnya ada air.
makanya airnya harus memenuhi syarat. Satu, air sumur tadi. Kedua adalah air sungai yang mengalir, ya. Kemudian dialirkan dengan teknologinya dulu pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah itu menggunakan kincir. Kemudian angkat itu ke atas sampai ke lantai bawah. Angkat lagi kincir sampai ke gunung. Nah itu. Sekarang kan lain, pakai mesinnya lain. Ada Kubota, Toyota, apa dan seterusnya. Baik. Jadi ini sudah mengangkat hadas. Kemudian air laut sendiri. Nah, bagaimana dengan air laut? Kan ada garamnya, ya. Ada garamnya. Nanti kita akan bahas ini, tapi saya langsung jawab saja bahwa dominasi airnya lebih besar dengan garamnya. Maka dia tetap dianggap sebagai air yang tahur. Nah, yang lain, air sumur terkena dedaunan, ya. Dia agak kemerah-merahan. Tapi dominasi airnya, dedaunan itu bukan najis, dominasi airnya masih kencang, masih dominan. Kemudian orang juga masih menganggap itu adalah air sumur. Ya, orang masih menganggap itu air sumur, maka dia suci mensucikan. Kemudian ada air yang terkena tanah, karena dia mengalirkan dari mana? Terkena tanah yang tadinya bening jadi keruh-keruh sedikit dulu. Nah, ada yang agak-agak keruh. Sekarang kita tanya, apakah itu air atau tanah? Orang masih sepakat itu air, suci mensucikan. Ya, masih suci mensucikan. Sekarang ada air lagi yang terkena semacam terigu, ya, seperti Nabi SAW mau mandi dengan istrinya saat itu, ya, kalau tidak salah Maimunah atau apa itu, ya, mandi berdua nih Nabi SAW. Kebetulan bejananya itu bekas terigu. Disirami air, kemudian mandi, putihlah badannya Nabi, putih. Tetapi air itu masih tetap suci mensucikan. Mengapa? Karena dominan airnya masih dominan dan juga tidak disengaja, ya, dan tidak bisa dihindari. Ya. Tidak bisa dihindari, dikenal secara umum, ya sudahlah, mandi tetap bisa dipakai, ya, berwudu. Jadi cirinya adalah tadi masih ada satu yang belum saya sebut, air hujan. Nah, air hujan. Kadang air hujan tidak bisa ditampung langsung begini. Ada yang bisa langsung begini. Ada yang kadang-kadang mampir dulu ke rumah, baru turun ke saluran, baru dibikin drum di situ. Nah, tidak langsung dari langit kan? Sekarang dominasi airnya masih dominan enggak? Masih dominan. Air suci mensucikan, masih tetap air suci mensucikan. Jadi syarat umumnya adalah yarfa'ul hadas wa yuzilun najas, mengangkat hadas dan membuang najis. Ya. Sekarang apa bedanya, saya ingatkan kembali. Ya, membersihkan najis besar, ya, membersihkan hadas dan membersihkan najis. Ya, mengangkat hadas dan mengangkat najis. Kalau hadas tidak bisa tercipta tanpa niat. Kalau ada orang berwudu langsung berwudu tidak berniat, ya, jumhur ulama kecuali Imam Hanafi. Tetap ada kecualinya. Jumhur ulama mengatakan tidak sah satu perbuatan tanpa niat. Silakan berwudu, tapi kalau tidak ada niat tidak mengangkat hadas. Tetapi kalau najis, biar tidak berniat tetap hilang najisnya. Jadi ya, sekarang ada orang taruhlah setengah sadar, ya, misalnya ma'tuh namanya, atau belum balik, gairu mumayyiz, beda mumayyiz dengan balik.
belum bisa membedakan yang mana yang baik dan buruk, umur 7 tahun ke bawah. Nah, ada kotoran, dia hilangkan. Hilang nggak kotorannya? Hilang. Ya. Tetapi suruh dia berwudu, angkat najis hukum. Tadi itu najis aini. Najis hukum yaitu dia dalam keadaan habis buang air, kemudian dia berwudu tanpa niat, sah nggak? Tidak sah. Jumhur ulama mengatakan dia harus berniat. Nah itu bedanya. Jadi beda mengangkat hadas dengan menghilangkan najis. Kalau menghilangkan najis biar tidak niat. Ada kotoran di masjid, tiba-tiba ada kencing kucing atau anjing di luar atau begitu. Tiba-tiba turun hujan. Kena hujan itu, ya kita lihat hilang itu. Tidak ada najisnya itu. Yang jelas kalau menghilangkan najis tidak perlu niat. Ya, tidak perlu niat, tetapi harus ada perlakuan. Harus ada perlakuan. Kalau tidak ada air, keringkan pakai koran, keringnya itu adalah ini. Ya. Atau dibakar, bisa juga dipanasi. Atau diangin-anginkan. Nah, jadi jemuran itu kalau bila panjang, kita ragu ini, jangan-jangan ini ada anunya ini. Ada tai burung di situ atau apa. Kalau ragu, bersihkan. Ambil kain, basahi, tarik itu dari tali sampai ujung. Tunggu dulu 5 menit, kering-kering. Apalagi kalau ada di matahari. Ya, 2 menit saja kering. Maka proses kita membiarkannya kena matahari dan penarikannya mengangkat najis. Tidak perlu niat. Tidak perlu niat. Tetapi yang perlu niat adalah berwudu dan mandi. Nah sekarang mandi. Mandi adalah mengangkat hadas besar. Definisi mandi adalah menyiram ke seluruh tubuh air dengan niat. Seluruh tubuh terkena. Harus pakai sabun atau tidak, harus diulang-ulang atau tidak, tidak ada syarat. Yang penting sudah kena semuanya selesai. Nah sekarang saya pergi ke pinggir laut, saya dalam keadaan junub. Atau ada yang dalam keadaan sudah bersih dari haidnya, ya, atau sudah bersih dari nifas. Mau mandi tapi di laut, ya bismillahirrahmanirrahim, dia nyelam 1 kali, naik pergi salat, bisa. Sudah bersih. Dia sudah bersih. Kenapa? Karena ada niatnya dan sudah memenuhi syarat. Tapi tidak pakai sabun, ya kalau mau lebih bersih, biar sampai 10 kali, 100 kali, silakan. Tidak ada di batasnya itu. Sampai Anda yakin bahwa Anda sudah benar-benar bersih, maka itu boleh. Ya. Jadi tapi syaratnya sangat sederhana. Jadi itu namanya mengangkat hadas yang kedua tadi. Jadi syarat pertamanya sudah daripada air itu ada satu jenis air yang namanya air at-tahur, suci mensucikan. Kategorisasinya tadi sudah adalah sangat gampang diingat, air asal atau air sumber. Maka langit adalah sumbernya, laut adalah sumbernya, tanah adalah sumbernya, pegunungan adalah sumbernya. Itu semua adalah suci mensucikan. Dan apabila terkena sesuatu di mana masih dominan airnya, maka dia tetap suci mensucikan. Sekarang kedua, at-tahur, at-tahir, air yang suci tidak mensucikan adalah air, ya, adalah air yang suci mensucikan hilang salah satu sifatnya. Apa ya sifat suci mensucikan? Tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya, tidak berubah baunya. Nah, apabila salah satunya ini berubah, menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah. Menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah, dia berubah status dari air suci mensucikan menjadi air suci saja. Boleh dipakai membersihkan, boleh dipakai mandi, sekedar menghilangkan najis dan sekedar menyegarkan tubuh, tetapi tidak berstatus mengangkat hadas. Contohnya adalah mutaghayyirun bitahirin, atau air yang berubah disebabkan karena terkena
barang atau bahan yang suci juga. Dia adalah air ini, tetapi terkena barang yang suci dan merubah salah satu sifatnya air yang tiga tadi, yaitu dominasi tiga tadi, dia berubah menjadi merah dan merahnya keras. Apa itu? Masukkan 1 sendok sirup. Ya, dia goncang-goncang ini. Nah, jadi mie air sirup, tetapi tidak bergetaji, betul. Bisa dipakai mandi, bisa. Ya, masih bisa dipakai mandi. Kan tidak bergetaji. Ya. Tapi berubah ke warnanya. Nah, ini bisa dipakai membersihkan najis tadi, ya. Dipakai apa saja kecuali dipakai berwudu dan mandi besar, tidak bisa. Nah, hilang mianunya. Ya. Atau tetap bening, tetapi kemasukan benda yang merubah dominasinya seperti arsen begitu, bahan kimia. Wah, itu juga berbahaya juga ya. Jadi akhirnya tidak bisa dipakai berwudu. Ya. Atau baunya, tidak ada ininya, ternyata dicium, bau keras baunya. Karena keras baunya tidak bisa dipakai mengangkat hadas. Kecuali, kecuali kalau jumlahnya banyak sekali, kullataini, 2 kullah, 230 gram jumlahnya, dia berubah sedikit, maka itu tidak apa-apa. Ya, bayangkan kalau kita harus buang 1 tong air yang besar di atas disebabkan karena kejatuhan daun-daunan saja dan berubah jadi merah, atau memang lagi dalam keadaan banjir, banjir besar. Nah, air sumur yang kita isap dia ikut keruh juga, dia mengikuti kekeruhan yang di luar, tapi dia bersih sebenarnya, tidak ada baunya, tapi warnanya juga coklat. Tidak apa-apa karena jumlahnya besar. Baik, itu tadi ya. Musta'malun fi raf'il hadas. Ada air suci lagi yang sudah terpakai. Nah, itu tidak boleh. Bagaimana itu air yang sudah terpakai? Gampang. Kalau kita berwudu, ada air menetes-netes, ini air terpakai. Ya, dia sudah terpakai. Dia masih suci. Apalagi kalau sudah disabuni, ini sudah disabun, badan semuanya sudah disabun. Sabun 3 kali, orangnya bersih. Dibersihkan lagi, bersihkan lagi. Air terakhirnya itu disimpan di bejana, di ember. Dia tetap bening, tidak ada anunya, tapi tidak bisa dipakai mengangkat hadas. Kenapa? Karena al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Nah, ketika dia dari air yang sudah dipakai, maka dia tidak boleh dipakai untuk berwudu. Nah, kadang-kadang ada orang berwudu, mengapa orang berwudu? Jauh lebih bagus itu ya menggunakan corong begini daripada menggunakan bejana baru diambil. Ya, jauh lebih baik. Karena dihindarkan selalu ketetesan air terpakai. Kalau coba ambil begini baru diumumkan, waktu dikembalikan tangan begitu ada yang menetes turun. Itu yang menetes turun itu mengganggu. Ya, mengganggu status kesempurnaannya. Tetapi ada kebaikan di dalam Islam itu, innallaha ghafurur rahim, innallaha afuwun karim. Allah Maha afu mengangkat seluruh kesalahan hambanya. Bedanya ghafur itu, kalau ghafur itu orang diampuni. Tapi kalau afu itu diampuni, diangkat akar-akar dosanya. Oh, Anda bersalah, misalnya begini. Oh, Anda bersalah, tidak apa-apa, dimaafkan. Ya. Tetapi Anda maafu itu lebih kata, bukan cuma bersalah, semua kejadian yang masa lalu itu sudah dianggap bening. Weh, itu namanya afu. Nah, ketika ada orang yang berwudu begitu, kemudian ada menetes, adalah ada ihtiraz, tidak bisa dihindari. Bisa kita hindari ada menetes itu? Tidak bisa. Ketika tidak bisa dihindari, jangan ragu-ragu. Allah Maha Pengampun. Sama dengan yang kencing tadi ya, ada orang yang salisul bol.
Ada orang sedikit-sedikit terkencing lagi, sedikit-sedikit terkencing lagi. Ada yang lebih parah lagi, adalah dia terus-terus keluar kencingnya karena penyakit. Terus-terus. Ya bagaimana salatnya itu? Ya. Nah, itu namanya adamul ihtiraz, dan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah dia kalau berhenti keluar itu kencing-kencingnya, nah dia harus berwudu baik-baik. Karena dia dalam kondisi normal gitu. Tapi kalau kencing, kemudian itu sebenarnya tetap najis, tetapi adamul ihtiraz. Tidak bisa dihindari. Sah dia punya salat dan wudu. Bagaimana kalau orang diketeter? Kan kalau keteter keluar terus. Ya, salat dan wudu dalam keadaan diketeter. Itu dia ada babnya tersendiri. Dari Nabi orang yang seperti itu. Ada orang sementara salat menetes darahnya terus dalam pertempuran itu. Nah, kayak orang di Gaza ini, yang luka-luka kena tembak apa, dia sudah wudu apa, semua masih keluar darahnya. Jadi tidak salat itu. Karena ada najis terus keluar juga. Apabila ini yang darah masuk, darahnya manusia apabila sudah jatuh dia sudah jadi kotoran. Dia kalau lepas dari badannya, lepas dari badan jatuh dia sudah jadi kotoran. Bagaimana itu? Ya, itu namanya adamul ihtiraz. Jadi kita tetap melaksanakan apa yang dituntunkan dengan baik. Kalau ada yang kurang-kurang, Allahu Ghafurur Rahim. Allahu Afuun Karim. Allah Maha mengampuni. Ya, dari tadi Imam Ahmad mengatakan kalau kau sementara wudu kemudian ragu-ragu ini ada bekas air ini, bekas air apa bekas tetesan kencing ini. Biasanya saya menetes lagi satu. Tapi ini tidak bisa dilihat. Jadi untuk orang yang seperti itu daripada ragu-ragu, sebelum berwudu hampir memang air perciki memang semuanya. Ada memang sudah terpercik. Jadi sudah berwudu nanti kalau ada satu percikan air di tadi itu selesai. Sah walaupun sebenarnya ada di situ, tapi Allah Subhanahu wa taala menghitung mengampuni. Coba kalau orang tidak diampuni yang kecil-kecil begitu bagaimana? Tidak ada orang sah salatnya. Ya, ada saja kehilafannya, ada saja karena. Tapi itulah ya, sama juga dengan bacaan, sama juga dengan gerakan salah, sempurnanya seperti itu, tapi ada yang ada nyamuk ini, gigit ini tidak nasadulana, tempelin di dirinya ada di sini air. Diampuni jin semuanya diampuni, tapi jangan sengaja. Kalau sengaja ada di sini, oh itu ada lagi, mana air tidak sah itu salah, karena sengaja ya. Jadi seperti ini kita beribadah. Baik. Kategori yang ketiga adalah tadi adalah air yang ketiga adalah air najis. Memang airnya bernajis. Jadi ada air tahur, suci mensucikan, ada yang suci tidak mensucikan tadi air teh, air kopi, ya. Kemudian air Coca-Cola, misalnya air apa lagi? Ya, bagaimana dengan air sapang itu biasa itu dulu orang Bugis, ya. Itu juga suci itu. Air suci tapi tidak bisa dipakai wudu karena dominan itu sapangnya merah. Ya. Kalau orang Arab itu biasanya dia menggunakan delima. Ya, air delima itu ya anukan. Tetapi kalau ada namanya sibak air biasa kalau ada baju dibikin itu ya. Nah, itu sama sekali sudah dua itu anunya sifatnya itu. Iya, di one text itu tuh. Sudah bukan air itu ya. Sudah bukan air, itu sudah benda lain itu. Ya. Ya, kalau dalam keadaan seperti itu selama one text-nya itu adalah halal, maka dia bersih. Tapi kalau one text-nya adalah najis, maka dia akan bernajis. Nah, ada yang baru-baru ini diributkan ya. Apa itu? Karmin ya, diributkan. Dulu Majelis Ulama beberapa tahun yang lalu memutuskan bahwa karmin itu adalah pewarna, Pak. Warna merah, biasanya pewarna makanan dan minuman. Itu yang makanya kita hati-hati kalau minuman yang warnanya merah. Nah, kita harus lihat-lihat dari bahannya, kalau tumbuhan dia aman. Ya. Tapi kalau dari binatang itu dari binatang kecil namanya karmin, itu binatang kecil itu
semacam kutu. Ya, kalau kutu dia adalah hasyarat, jenis binatang yang haram untuk dikonsumsi. Ya, tapi Majelis Ulama beberapa tahun lalu mengatakan bahwa itu ada peneliti biologi yang mengatakan bahwa dia masuk jenis belalang. Kalau belalang kan halal dimakan. Maka karena dia ada kemiripan dengan belalang, maka dia tidak apa-apa. Itu darahnya dicampurkan ke pemerah makanan dan itulah yang dijual bebas kemana-mana selama bertahun-tahun. Fatwanya adalah halal. Tapi baru-baru ini bahsul masail itu kebiasaannya orang NU membahas dari kitab-kitab kuno semua kalau ada permasalahan di Jawa Timur, menemukan bahwa ternyata itu bukan masuk belalang. Jadi darahnya itu adalah darah mengalir dan itu tidak boleh kalau darah mengalir. Jadi akhirnya statusnya sekarang menjadi abu-abu karena ada yang mengatakan haram. Karena dia mengatakan haram, nah kita ini lebih baik hindari. Kalau ada yang seperti itu kita hindari saja. Jadi kalau ada merah-merah, kalau tertulis stroberi ya minumlah, apa-apa. Ya, jadi air seperti tadi, kalau memang dari karmen itu air najis. Ya, kalau dari binatang bisa najis. Bitagayyuri bin najasa, yaitu syaratnya kalau dia berubah karena najis. Kemudian bimulaqatin najasa idza kanat dunal qullataini. Air najis adalah air yang dijatuhi benda najis tetapi kelihatan bendanya jatuh dan jumlahnya sedikit. Ya. Sementara ada bejana di situ, kita lihat ya ada anjing lewat atau kucing lewat, kencing betul di situ, kita lihat kencing. Pergi ke periksai, toh baunya tidak ada, warnanya juga tidak berubah. Ya. Seandainya kita mau coba juga rasanya, tidak ada rasa. Tapi kalau dilihat kita tidak masuk akal orang mencoba itu, tidak masuk akal orang mencoba. Tapi kan itu ada di kepala kita. Tidak apa, biar dirasa ini tidak apa-apa. Iya. Maka apabila itu air dunal kullataini, dibawa dari 2 kullah, 1 kullah 115 berarti ya. Liter. 1 kullah 115 liter. Jadi 2 kullah 230. Kalau kurang daripada itu dia najis, tapi kalau lebih aman. Kalau dia aman, kenapa? Karena jumlahnya banyak, dia tidak akan sanggup mengotori seluruhnya. Begitu dalam ketentuan agama. Nah, bagaimana kalau yang dijatuhi itu adalah benda biji-bijian? Nah, ini nanti akan kita bahas ini lebih jauh lagi nanti ya. Kalau ketika kita bahas tentang ini, tentang bagaimana tata cara membersihkan ini. Anda tahu apa sudah saya bahas ini apa tidak ya? Karena banyak masjid saya memberikan apabila ada beras 1 karung, tiba-tiba lewat kuda misalnya, keledai. Dulu dicontohkan pada zaman Nabi keledai kampung lari begitu masuk ke penjual gandum. Nah kencing itu orang gandumnya. Kencing gandumnya baru lewat. Datang orang, kencing di situ, diperiksa. Wah, ilaha illallah. 1 karung besar ini, nah kencing. Baru kencingnya sedikit. Diperiksa di situ. Tidak ada anunya. Tidak ada baunya, tidak ada bekasnya, tidak. Tapi kulihat di situ kencing. Bagaimana itu? Nah, dibuang semua. Nah, di situlah anunya. Jadi ada namanya taksim. Dibagi. Jadi kira-kira ya kencingnya kira-kira di sini, ambil 1 liter. Nah, ya, periksa. Oh, kita mau apakan ini? Manfaatkan ini barang. Cium. Tidak, Ji. Coba-coba ya. Tidak, Ji juga. Tapi ku tahu ku bilang ini. Masalahnya ini seperti ini. Nah, ini taksim. Ada orang lewat, kebetulan ada orang lewat. Mau ke beras? Iya, ambil mini. Bilang kenapa? Bilang kasih kok beras. Tapi kan kita tidak tahu, bilang ini
ini najis apa tidak? Kita tidak tahu. Ada sekali jual murah. Ini ada beras murah ini, beli. Maka yang pergi dan yang tersisa dua-duanya suci. Ya, karena ada perlakuan pembagian, perlakuan penjualan boleh. Ya, kalau di pasar ini harganya beras beras kepala ini 12 ya. 10 sampai 12. Nah, tiba-tiba turun harga dia 5.000. Kenapa? Tidak sisa-sisanya ini. Jangan diberitahu orang terkena najis, ya. Karena kita juga tidak yakin, kecuali kalau yakin lihat di situ misalnya ini nih yang terkena najis ini yang dikasihkan orang itu tidak boleh. Kecuali kalau tidak ditahu. Nah, barulah dilakukan seperti tadi. Tapi kalau ditahu ada sumbernya lagi dengan Nabi namanya at-tafriq, al-farq. Jadi kalau masuk di situ ketahuan, oh di situ pas tahu kini di sini, ambil yang bagian itu digenggam begini baru dibuang gitu. Benar, 3 kali. Nah, maka proses genggaman ini membersihkan, mensucikan ini dan mensucikan yang ini. Nah, itu namanya kalau benda ya, kalau benda yang terkena najis. Nah, ini saya kira sejumlah pembagian air. Kita masuk pembagian air. Nanti kita akan masuk kepada aniyah, kemudian masuk kepada salat. Jadi saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Ada waktu sekitar 6 menit ini berapa? 6 menit atau 10 menit kita tanya jawab kalau ada. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Asahkah itu air wudhu yang kita ambil? Nah, kemudian pertanyaan kedua, jika seseorang ini melaksanakan mandi junub, tapi ternyata tidak bisa kena air, bagaimana pelaksanaannya untuk melaksanakan mandi junub? Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Inilah tadi yang berkenaan dengan 230 liter. Jadi ini sudah jelas-jelas kelihatan dia buang air di sana, tapi airnya mengalir. Prosesnya airnya mengalir. Ini kecuali kalau air danau begitu ya. Tapi itu juga air danau karena jumlahnya lebih dari 230. Selama tidak ada itu barang di depan tak berwudu. Tapi kalau ada itu barang, bongkai roh, kasih jauh-jauh dulu. Siram-siram dulu baru berwudu. Jadi tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Cuma secara etika orang tadi itu ya, dia orang itu tadi kalau tempat berwudu janganlah, jangan buang di tempat itu. Satu hal yang perlu kita contoh itu di Mesir dalam hal memuliakan Sungai Nil. Mesir itu Pak, kalau terjadi hujan dalam 1 tahun rintik-rintik orang semua keluar buka baju. Kemudian menyambut, tidak ada yang mau lari kalau hujan. Ya, apalagi mau pakai payung, tidak, malah dibuka mukanya, mulutnya dicium itu hujan. Karena saking rindunya dengan hujan. Biasa 1 tahun sekali dirintik-rintik sudah itu tidak ada. Tapi melimpah airnya. Dari mana? Dari Uganda dan Sudan. Mata air dari Uganda besar sekali dan bergabung dari Sudan. Tambah lagi sungai-sungai Mesir, masuk sampai kepada Sungai Nil. Itu besar sekali. Tidak ada satu kotoran pun. Apalagi orang yang cengkeh di sana tidak ada. Ya, ada buang air kecil atau apa tidak ada. Bersih semuanya. Andai sungainya kayak Sungai Ciliwung, ya ada semua di situ mencuci ada tombol WC-nya di situ ya. Nah, itu pun lebih dari 2 kullah tadi, ya aman Pak, aman. Insya Allah, selama mengalir. Di bejana saja, di bejana yang besar begini, ya kira-kira tidak sampai 2 kullah ya. 1 kullah lah, kira-kira 1 kullah 130 liter airnya. Kalau ada ketetesan air di situ, cara membersihkannya tidak usah dibersihkan semua, dialirkan saja. Buka yang di bawah, buka kerannya di atas, alirkan. Perputaran air itu sudah membersihkan semuanya, walaupun ada tersisa sedikit itu aman sudah. Ya, dibuka sedikit.
Nah, begitu juga dengan sumur. Bahkan sumur, kalau ayam yang jatuh, tetapi ayam kan dimakan ya, dan mati di situ, para ulama mengatakan timbalah 40 kalau ayam. 20 kalau ayam, kalau kambing yang mati 40 timba. Tidak usah dibuang semua airnya, apalagi kalau musim kemarau. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sahabat itu terluka, kepalanya terkena bacok dan berdarah-darah. Kemudian bisa tidak dijahit pada zaman dulu ya. Nah, dia menggigil malamnya tidur, mimpi dan junub. Pagi-pagi subuh-subuh tanya kepada sahabat. Sahabat ini kurang-kurang faham juga yang ditanya tentang fikih. Iya, kurang-kurang faham tentang fikih. Bagaimana ini? Saya mandi junub. Kalau junub harus mandi dong. Iya, tidak ada apa-apa. Tapi ada luka di kepalaku. Itu usahakan bagaimana bisa. Pergi mandi mati. Kemudian datanglah yang sahabat lain melapor kepada sahabat, ya Rasulullah, sahabat kita wafat, si fulan. Kenapa? Kena bacok kepala, innalillahi wa inna. Tapi bukan karena dikena bacok ya Rasulullah mati, tapi gara-gara mandi. Ya, badannya menggigil mandi. Kata Nabi, kenapa kalian bunuh sahabat kalian? Seharusnya kalian suruh berwudu saja. Ya. Atau ada namanya membasuh sesuatu yang membalut di luka. Kan biasa luka dibalut begini ya. Pada zaman dahulu juga dibalut. Ya. Ambil air, basuh sekiranya sini, baru sekedarnya saja dilewatkan begitu, prasyarat saja. Ya. Seperti orang di jeep apa semuanya itu diprasyaratkan saja. Cukup dengan cara seperti itu atau dengan berwudu, maka itu jauh lebih baik. Nah, sejak itu diambil oleh para fuqaha bahwa orang yang tidak bisa mandi, jangan mandi. Ditakutkan pun kita akan sakit, jangan mandi. Kita takut nih. Sehat kita malamnya, tapi tiba-tiba subuh menggigil tubuh tak. Ya. Ada air panas di situ bisa dimandi. Tapi kita khawatir biar mandi air panas ini kurang-kurang enak badan. Wudu saja. Tidak apa-apa. Itu sudah jelas dalam seluruh mazhab. Saya kira itu Pak ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, terakhir mungkin karena bunyi miku dengar. Iya. Apakah nanti pada saat sudah sembuh, maka semua sholat-sholat yang karena perlakuan seperti itu tadi harus kita ganti? Apakah nanti ulama mengenai? Iya. Jadi itu tidak ada ulama yang harus mengatakan harus diganti yang seperti itu. Karena bukan salat yang ditinggalkan. Dan juga masuk di dalam rukunnya karena itu adalah bagian daripada darurat. Iya, bagian dari darurat. Darurat itu cirinya begini. Tidak bisa dihindari, kemudian terjadi secara umum. Sering terjadi secara umum. Kemudian bisa merusak. Kalau misalnya kalau hal-hal yang bisa merusak itu juga termasuk darurat kan? Hal-hal yang bisa merusak. Dan ini dia masuk 2 syarat tadi, makanya itu tidak apa-apa. Tidak perlu diganti dia. Ya. Tidak ada juga pendapat ya sepengetahuan saya mengatakan harus diqadha seperti itu. Ya kan dia lakukan. Kecuali yang harus diqadha itu kalau dia ketiduran, bangun, dia tidak ingat salat, nanti tahun depan baru dia ingat. Jumhur ulama mengatakan dia harus qadha kecuali Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi mengatakan yang sudah lewatlah, taubat saja kepada Allah. Banyak sedekah, insyaallah. Allah Maha Pengampun. Ya. Adanallahu wa iyyakum walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahsin wuqufana baina yadayk wa la tukhzina yawmal ardi 'alaika wa qina wa ta'ala. Allahumma hadha haluna la yakhfa 'alaika wa hadha dha'funa dhahirun baina yadayk.
Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Filastin wa fi Gaza wa fi Janubi Lubnan wa fi kulli makan. Allahumma innahum zalamul muslimuna zulman kabiran fa innahum la yu'jizuna. Allahumma 'alaika bi'a'da'il Islam fa innahum la ya'jizuna. Allahumma baddid syamlahum, Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma aqlil adadahum, Allahumma jalid dairata alaihim, Allahumma awsilil adaba ilaihim, Allahumma akhrishhum min dairatil hilm waslubhum madadal imhali wa kulla aidihim, Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu li'adai intisaran li anbiya'ika wa rusulika wa awliyaika wal muslimina wal muslimati fi Filastin. Adatil aduna wa jaru warjauna Allah mujiran wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faquti adabirul qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.